Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih senyum kanan kiri matanya boleh dibuka sebentar. Nah, dilihat senyumnya. Sudah semeringah belum seperti bunga mawar mereka di pagi hari? Ada yang gue. Oke. Mari oma-opa kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelumnya saya minta Om Matius untuk membuka ibadah pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Mari Om. Ya, shalom. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sama tim yang melayani ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa satukan hati. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu di mana Tuhan pagi hari ini kami boleh berada saat ini. Terlebih Tuhan kami akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami Tuhan, bersihkan pikiran hati kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar fokus akan kebenaran Tuhan. Berkati Tuhan tim dari Pak Hendra yang sama timnya Tuhan, baik WR singer Tuhan, baik musik, kau berkati mereka Tuhan. Terlebih Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh menerima Tuhan. Di mana Tuhan pagi ini kami menerima dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari ini harinya apa saudara? Yes. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita.
Mungkin ada yang mau bersaksi atas kemurahan Tuhan. Ada yang mau bersaksi, Oma Opa? Ada yang mau bersaksi? Oh yes. Shalom. Shalom. Saya menyaksikan cintanya Tuhan kepada saya pada pagi hari ini. Saya tadi pagi itu dibangunkan sama Bu Neneng. Ya untung Bu Neneng itu membangunkan saya. Jam 5:30 saya bangun langsung bersih-bersih. Terus puji Tuhan saya dari Gadang itu ke Sopon jalan kaki. Saya hitung itu 1 jam. Saya sama memuji Tuhan. Berjalan itu sama memuji Tuhan. Puji syukur itu saya sama jalan kaki pelan-pelan gitu. Masa Butin itu kan tahu ibu-ibu Butin ya. Butin itu kesehatannya gimana? Jalan kaki bisa, masa saya yang sehat nggak bisa? Pasti saya bisa. Tuhan Yesus berilah kekuatan dan kesehatan untuk saya bilang gitu. Terus waktu kemarin itu saya juga mengalami sakit perut itu yang sangat-sangat tidak kuat kalau secara manusia. Tapi saya tidak cari obat, mencari Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, saya percaya bahwa Engkau menyembuhkan perut sakit saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang gitu. Terus puji Tuhan disembuhkan dan saat ini saya bisa berdiri di sini berkumpul dengan saudara itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan atau obat. Terima kasih kesaksian saya. Amin, Oma. Namanya siapa, Oma? Sumiati. Oma Sumiarti. Ada yang mau bersaksi lagi tentang kebaikan Tuhan? Masa cuma 1 orang? Ada Oma yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan? Oma apa hari ini kita bisa bernafas itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik, selalu baik. Ada yang mau menyaksikan lagi kemurahan Tuhan? Saya kasih kesempatan. Mari. Itu yang senyum-senyum mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Oma yang pakai baju batik. Mari Oma, sini. Senyum-senyum berarti ada kemurahan Tuhan disaksikan. Ayo, mari. Gak perlu malu. Ayo beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Mari Oma. Oh, mau menyaksikan dengan puji-pujian. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya apa, Oma? Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh
Siami. Monggo Siami. Siami. Ciami. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kehebatan Tuhan. Oma opa ada di sini semua karena kemurahan. Amin. Tidak fair kalau kita tidak bersukacita, tidak fair kalau tidak sama Tuhan, karena Tuhan terlalu baik buat oma opa. Oma opa sampai diberi kesehatan tadi, oma punya iman yang luar biasa, punya iman yang dahsyat. Tuhan, kalau sahabatku bisa jalan walaupun sakit, saya mau Tuhan. Lewat iman oma bisa sampai ke tempat ini. Luar biasa. Ada yang oma siami dengan pujian, karena kehebatan Tuhan oma bisa ada di tempat ini. Tepuk tangan lagi buat Yesus kita. Lebih meriah lagi buat Yesus kita. Mari oma, kita siapkan hati kita. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, oh, Kau nyatakan bagi kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Haleluya, Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji hamba-Mu. Dengan nama-Mu Tuhan, selain puji dan sembah.
dengan berdiri, siapakah aku ini Tuhan?
Tuhan. Pagi hari ini kami siap terima berkat firman-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Katakan saya nggak usah pakai mic ya, ini kan sampai belakangan. Saya lagi semangat-semangatnya nih Pak. Padahal saya berdiri di Opa Oma, tapi tadi luar biasa Opa Oma memuji Tuhannya. Wih, luar biasa. Makanya saya nggak usah pakai mic. Sekarang saya tertransfer tadi semangat ya. Wih, luar biasa. Oma ini umur berapa, Oma? 68. 68. Wih, luar biasa. 17. Wih. 17. Wow, luar biasa. Oma umur berapa, Mas? 67. 74. Ya. 60. 68. 77. Pak, Om Matius 76. 76. Berapa, Pak? 77. 77. Ibu berapa? 70. 63. 67. 68. Oh, gitu. Luar biasa. 75. Wah. 82. Oma berapa, Mak? Yang pakai baju biru? Kasih. Sri. Ya. Sri. Oh, Bu Sri. 74. Ya, Oma sebelahnya. Yai. Oh, Tante berapa? 78. 63. Yang pakai baju, Bapak pakai baju merah? 5. 75. Wah, luar biasa. Sebelahnya Opa berapa? 78. 75. Oh, 60 luar biasa. Berarti ini belum. Bapak. Wah, 78. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Ya. Oh, itu belum. Opa berapa, Pak? 68. Oh, 68. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Pasti waktu dalam perjalanan Opa Oma pasti ya, waktu bersama istri, bersama anak menantu. Kan semuanya punya anak menantu kan? Ya. Sudah boyot. Wah, malah sudah buyut. Wah, luar biasa. Pasti ada namanya dalam perjalanan itu waktu membangun rumah tangga itu mungkin ada gesekan, mungkin ada perbedaan pendapat, itu sudah hal yang biasa. Hal yang biasa. Makanya firman Tuhan buat pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang kerukunan. Sampai di belakang suara saya kedengaran ya? Enggak. Apa saya pakai ini aja? Nanti kalau saya teriak-teriak nanti ya di depan. Ya, saya menyampaikan tentang kerukunan, saudara. Tentang kerukunan dalam berumah tangga, kerukunan dalam suami dengan istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan anak menantu, dengan cucu. Dan biarlah ini menjadi bekal buat saudara-saudara kita ini yang ada di depan ini, karena besok juga akan menjadi punya mantu, punya cucu. Kita semua belajar dari Opa Oma. Kita bersama-sama kita buka di dalam Mazmur 133. Ya, Opa Oma, nanti Opa Oma bisa catat firman Tuhan ini, karena nanti dari firman Tuhan ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan buat Opa Oma, dan nanti yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan hadiah. Mazmur 133. Mazmur 133 saya bacakan buat Opa Oma. Saya tunggu. Mazmur 133.
saya bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara hidup dengan rukun bersama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Saudara, Opa Oma, firman Tuhan ini, Mazmur 133 ini ditulis oleh raja kedua di Israel, yaitu siapa? Raja Daud. Jadi firman Tuhan ini ditulis oleh Daud. Dan Mazmur 133 ini adalah salah satu dari nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah suatu ungkapan perasaan sang penulis, yaitu Raja Daud, waktu hatinya itu rindu, pengen setiap pembacanya itu rindu datang ke Tuhan, rindu untuk datang ke Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara semuanya rindu datang bersekutu di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduannya Raja Daud. Saudara, Opa Oma, dari Mazmur 133 ini saudara, kita mau belajar apa sih, mengapa sih kok Raja Daud ini menuliskan bahwa kerukunan itu seperti minyak di atas kepala Harun. Itu apa? Nah, kita mau belajar saudara. Dan orang yang mempunyai hidup yang rukun, itu firman Tuhan katakan apa? Sungguh alangkah baiknya. Bukan hanya baik, tetapi dilihat apa? Indah. Jadi buat Opa Oma, kalau Opa Oma memiliki keluarga yang tidak baik, keluarga yang mertua curiga sama mantu, mantu curiga sama mertua, orang tua curiga sama anak, itu sungguh alangkah tidak baik. Karena apa? Hidupnya nggak rukun. Tetapi firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara ini hidup dalam kerukunan. Seperti Opa Oma yang ada di tempat ini, semuanya rukun. Di sini ada nggak sih yang pelerak-pelerak? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Malu. Iya. Tapi saya yakin dan percaya Opa Oma di tempat ini semuanya baik. Karena semuanya saya lihat gak ada yang cemberut, semuanya tersenyum. Coba dibuka maskernya, saya mulai senyumnya. Buncis. Semuanya tersenyum, gak ada yang perengat-perengut, gak ada. Itu yang firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baik dan indahnya. Dan sekarang saudara, Opa Oma, mengapa Raja Daud ini kok menuliskan hidup rukun itu seperti minyak yang baik?
Dikatakan di dalam ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi opa oma, orang yang hidup rukun, orang yang memiliki hidup rukun, firman Tuhan katakan dia seperti apa? Minyak di atas kepala, minyak yang baik. Waktu saya pelajari, apakah minyak yang baik itu? Minyak yang baik itu minyak zaitun. Minyak zaitun itu adalah minyak yang terbaik di Israel. Dan kegunaannya macam-macam, banyak. Dia untuk kalau oma-oma pengen glowing mukanya biar nggak kerut-kerut, pakai minyak zaitun. Ini serius ini kok ketawa? Ya, betul. Betul kan? Bisa jadi muda lagi. Tuh, muda lagi. Kalau opa-oma, biasanya kalau opa-oma itu kalau sudah itu kan ada giginya gerowong, bau mulut, kumur-kumur pakai minyak zaitun. Bilang. Dan masih banyak. Kalau opa-oma nanti cucunya kalau mau melahirkan umur 9 bulan suruh minum minyak zaitun supaya waktu melahirkannya lancar. Betul kan? Betul. Itu banyak sekali kegunaan dari minyak zaitun. Dan minyak yang baik itu adalah minyak zaitun. Ternyata apa? Salah. Sudah dicatat loh tuh. Padahal salah itu. Minyak yang baik yang di atas kepala Harun itu bukan minyak zaitun, itu salah besar. Minyak yang baik yang di atas kepala Harun itu adalah minyak narwastu. Itu ya betul. Minyak narwastu. Opa-oma masih ingat minyak narwastu itu adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi kakinya Tuhan Yesus. Wah, pintar semua loh. Pastor Wijaya, semuanya luar biasa, pintar-pintar ya. Wah, nanti ini hadiahnya pasti kerebut semua ini. Jadi minyak yang baik yang di atas kepala Harun itu adalah minyak narwastu. Dan minyak narwastu itu salah satu dari murid Tuhan Yesus ngomong apa? Ngapain kamu minyak itu? Buat meminyaki kaki Yesus. Ini pemborosan. Lebih baik kan dijual dan dibagikan dengan ke orang-orang miskin. Jadi minyak yang baik itu adalah minyak narwastu. Ternyata apa saudara? Salah. Salah ternyata. Salah. Bukan. Minyak yang baik yang ada di kepala Harun itu bukan minyak zaitun, bukan minyak narwastu. Ternyata salah. Minyak yang baik yang di atas kepala Harun itu adalah minyak urapan. Minyak urapan. Nah. Jadi opa-oma seperti minyak di atas kepala Harun mengalir ke jubahnya. Jadi opa-oma, minyak yang baik yang ada di atas kepala Harun itu adalah minyak urapan. Dan mengapa Tuhan itu menaruh di dalam hatinya Daud untuk menulis ini? Menggambarkan bahwa orang yang mempunyai hidup yang rukun itu seperti minyak yang baik, seperti minyak urapan. Ya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya, sekarang apa bahan-bahan untuk membuat minyak urapan ini? Kok bisa dikatakan minyak yang baik itu? Itu adalah gambaran dari hidup kerukunan. Saya tidak akan baca, tetapi nanti saudara baca sendiri. Tulis saja, itu ada di dalam kitab Keluaran 30 ayat 22 sampai ke 25.
itu adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat minyak urapan. Keluaran 30 ayat 22 sampai ke 25. Itu adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat minyak urapan. Bahan yang pertama adalah mur. Jadi ada 5 bahan utama yang dipakai untuk membuat minyak urapan. Yang pertama adalah mur. Nah, mur itu gunanya itu untuk membawa, kalau bangsa Israel itu datang ke Tuhan, datang ke sinagoga, ke rumah ibadat orang Yahudi, itu selalu membawa persembahan. Yang dibakar itu adalah mur dan kemenyan. Seperti orang Majus, waktu dia datang ke Yesus, waktu Tuhan Yesus lahir, orang Majus itu membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi mur itu adalah salah satu bahan untuk orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mur itu sifat dan rasanya adalah pahit. Itu bahan yang pertama, mur. Yang kedua itu adalah kayu manis. Kayu manis. Mungkin ibu-ibu di sini, oma-oma di sini pasti tahu kayu manis itu gunanya buat apa. Kayu manis itu gunanya buat apa? Mengharumkan masakan. Supaya masakan itu menjadi enak, tambah aromanya wow. Dan bukan itu saja, kayu manis itu gunanya untuk menghangatkan badan. Jadi nanti kalau opa pada kedinginan, oma siap-siap. Wah, cari kayu manis, ditumbuk, direbus, terus jangan disiramkan, dikasih minum. Kan disuruh, aku ini lagi gak enak badan, ayo bikinin aku, rebusin aku kayu manis loh. Omanya semangat tuh, karena saking cintanya, semangat langsung dibikinin lah, diseduh. Setelah semua selesai, siap disidangkan, disiramkan, jangan dikasih dengan rasa cinta. Wah, kayak Tuhan Yesus, orang Majus itu kan datang pada Tuhan Yesus, diberikan persembahan dengan hormat, diberikan dengan yang baik. Yang kedua itu apa? Kayu manis. Gunanya, sifat dan kegunaannya itu untuk mengharumkan, untuk menghangatkan. Itu yang bahan yang kedua. Sekarang yang ketiga, minyak urapan itu dibuat, bahan yang ketiga adalah tebu. Itu ada kok nanti di Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Tebu. Kalau tebu semuanya pasti tahu semua. Opa-oma pasti tahu. Tebu itu sifatnya apa? Manis. Tapi untuk mendapatkan manis itu harus lewatin proses. Teksturnya itu lembut tetapi keras. Harus apa? Dipres. Itu tebu. Dia digiling. Jangan digulung-gulung, digiling. Ya, ditumbuk. Manis. Yang keempat sekarang, bahan yang keempat dari minyak urapan itu adalah kayu teja. Nah, kayu teja ini itu tekstur dari luarnya itu sangat keras. Kulitnya tuh keras, tetapi dalamnya lembut. Keras. Jadi opa-oma, yang keempat
bahan yang keempat itu untuk membuat minyak urapan itu adalah kayu teja. Kayu teja ini sifatnya adalah keras. Dan yang kelima itu adalah minyak zaitun. Dari kelima unsur ini, bahan ini dijadikan satu, terus ditempatkan dalam suatu tempat yang baik dan direndam. Dan untuk ukur-ukurannya itu ada di dalam Keluaran 30 tadi, ayat 22 sampai 25. Itu ukur-ukurannya, berapa hin, berapa sikal, itu ukurannya. Dan setelah semuanya dijadikan satu, baru minyak ini dipakai menjadi namanya minyak urapan. Jadi opa oma, kerukunan itu gambaran dari minyak urapan yang di dalamnya itu ada yang pahit. Di sini ada yang pahit hatinya? Ada enggak? Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin nanti opa oma itu menemukan orang yang pahit hatinya, sering dilukai, sering disakiti sama suaminya, sering disakiti sama anak-anaknya, anak menantu yang pahit. Tapi opa oma harus apa? Ya Pastor Wijaya ya, harus dirangkul. Mungkin opa oma kedapatan yang orangnya yang bisa menghangatkan. Wow, luar biasa. Suka nggak punya teman, sahabat, opa oma yang suasananya menjadi ceria karena ada kehadiran opa ini, kehadiran oma ini, sehingga suasananya menjadi hangat, jadi enak. Suka nggak? Suka. Semuanya suka. Saya juga suka. Dan itu bukan hanya berhenti hanya yang itu, tetapi yang manis. Wah, kayak tebu. Yang tebu, yang manis. Tetapi jangan berhenti hanya yang manis saja. Tetapi kalau nanti opa oma ketemu dengan orang yang keras hatinya, keras, tukang pemarah, sini adanya enggak?